mendapatkan kado di hari spesial, dengan sangat mudah kita akan mengatakan terima kasih, kita akan menyatakan syukur kita. Namun pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengangkat tema, yaitu bersyukur itu sulit. Sebelum kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengundang teman-teman sekalian untuk mengambil sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan, Engkau boleh pertemukan kami kembali di acara rema kami. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah Tuhan yang terus bekerja dan berkuasa atas kehidupan kami sekalian. Berkati setiap apa yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang teman-teman untuk membuka Alkitab yang terambil dari kitab Kolose, pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang keenam. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus, dan posisinya ia sedang berada di dalam penjara. Ia sedang berada di dalam tahanan. Namun sesuai dengan tema yang saya berikan tentang bersyukur itu sulit, Rasul Paulus mampu melakukannya, meskipun di tengah kesulitan, di tengah kesesakan yang saat itu ia hadapi. Ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa Rasul Paulus bersyukur meskipun ia sedang berada di dalam penjara. 3 hal ini yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, alasan mengapa Rasul Paulus tetap bersyukur, yaitu karena iman yang ada di tengah-tengah jemaat Kolose. Seperti yang kita tahu, dahulu jemaat di Kolose adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal Injil. Namun karena pemberitaan Injil, mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka menerima Tuhan Yesus, dan saat ini mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus bersyukur untuk iman yang timbul di tengah-tengah jemaat di Kolose. Meskipun pada saat itu juga sedang ada ajaran sesat yang masuk di tengah-tengah jemaat di Kolose. Jika dipikirkan secara logika kita, gimana ya Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara, saat itu ajaran sesat sedang ada, namun dia tetap mengucap syukur. Dia tetap menyatakan syukurnya atas apa? Atas iman yang ada di tengah-tengah jemaat di Kolose. Yang kedua, alasan mengapa Rasul Paulus tetap bersyukur di tengah keadaannya, yaitu dia bersyukur atas kasih yang timbul di tengah-tengah jemaat di Kolose. Karena tidak cukup hanya dengan beriman saja. Tidak cukup hanya dengan perkataan saja. Ketika kasih timbul di tengah-tengah jemaat di Kolose, itu yang menjadi alasan mengapa Rasul Paulus bersyukur. Terbukti pada ayat yang keempat, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Rasul Paulus tidak asal berbicara. Rasul Paulus tidak asal bersyukur tanpa ada alasan. Dia bersyukur ketika kasih ada di tengah-tengah jemaat di Kolose pada saat itu.
Mereka saling mengasihi, mereka saling mempedulikan satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Itu yang menjadi alasan kedua mengapa Rasul Paulus tetap bersyukur meskipun ia sedang berada di dalam penjara. Yang ketiga alasan mengapa dia bersyukur yaitu karena pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan bahwa tempat telah disediakan bagi kamu di surga. Hal ini sekaligus menghibur jemaat di Kolose. Ketika mereka sudah menerima keputusan, sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi, ada pengharapan bahwa di surga tempat telah disediakan bagi mereka. Hal ini sekaligus menjadi suatu penghiburan bagi jemaat di Kolose. Rasul Paulus telah berhasil menyatakan syukurnya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesesakan, meskipun saat itu dia sedang berada di dalam penjara, dia telah berhasil menyatakan rasa syukurnya. Ternyata bersyukur itu gak segampang apa yang kita pikirkan. Mungkin ketika kita yang berada dalam posisi Rasul Paulus, apakah kita sanggup untuk tetap bersyukur? Saat ini kita sedang berada di dalam situasi pandemi karena COVID. Semuanya mulai dari aktivitas, kegiatan kita mulai terbatasi, ekonomi mulai menurun, pendidikan kita mulai terganggu, pelayanan di gereja mulai tidak seperti biasa sebelum ada pandemi. Banyak hal yang berubah ketika pandemi COVID ini, dikarenakan COVID ini ada. Banyak hal yang berubah. Mungkin banyak yang menganggap ini menjadi sebuah kesesakan karena ekonomi mulai menurun. Orang kesusahan untuk mencari pekerjaan. Sama seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ia sedang berada di dalam penjara, namun dia berhasil untuk mengucap syukur. Namun dia tetap mengucap syukur di tengah kesesakannya. Apa yang kita syukuri ketika kita saat ini sedang berada di dalam situasi pandemi ini? Apakah kita mampu mengucap syukur seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Apakah hal yang kita anggap menjadi kesesakan, menjadi hal yang tidak enak ini? Tetapi ada alasan untuk kita tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Khususnya sebagai mahasiswa. Di situasi saat ini, apa yang kita syukuri kepada Tuhan? Apa hal yang menjadi alasan kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Tidak mudah melewati hari-hari yang seperti ini. Tapi, mampukah kita seperti Rasul Paulus untuk terus bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tengah ia hadapi? Bahkan dia tetap menjadi sosok penghibur bagi jemaat di Kolose. Dia menuliskan suratnya, dia menyampaikan rasa syukurnya, dia bersyukur atas iman, atas kasih, atas pengharapan yang menghibur jemaat di Kolose. Dia bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk apa yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Apa yang perlu kita syukuri di tengah-tengah situasi seperti ini? Dapatkah kita terus bersyukur meskipun saat ini, keadaan ini membuat banyak orang mengalami kesesakan? Kiranya saya dan teman-teman, saudara-saudari sekalian mampu menjadi sosok
Rasul Paulus yang mampu bersyukur meskipun di tengah kesesakan. Jadi konsep bersyukur yang kita punya selama ini ketika kita menerima sesuatu yang menurut kita adalah keuntungan bagi kita, ketika kita menganggap kado, ketika kita menganggap pemberian, ketika kita menganggap prestasi yang kita terima adalah alasan mengucap syukur. Mari kita mengubah untuk melihat lebih jauh bahwa standar bersyukur bukan tentang hal apa yang menurut kita adalah kebaikan bagi kita, apa yang menurut kita menguntungkan bagi kita. Namun kita sama-sama belajar untuk seperti Rasul Paulus, bersyukur meskipun di tengah-tengah keadaan yang kita alami saat ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini terus menguatkan kita, semakin menguatkan kita untuk terus menjalani hidup-hidup kita, untuk terus menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh rasa ucapan syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh sama-sama kami renungkan. Kami rindu untuk menjadi seperti Rasul Paulus yang mampu bersyukur meskipun di tengah-tengah kesesakan, meskipun di tengah-tengah kondisi yang sedang dia alami. Biarlah Tuhan terus menjadikan kami terang seperti Rasul Paulus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus menolong hari-hari kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas kami. Biarlah Tuhan terus bekerja dan kami memiliki hati yang terus bersyukur untuk apa yang boleh kami lalui. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.